Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rosa dengan NIM 2102684 dari Prodi PGSD 2B Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah dengan judul Analisis Problematika Pembelajaran yang Dihadapi Guru Siswa Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pendidikan Bahasa Indonesia Ibu Nuri Noviati Afidah SSM HUM yang telah membimbing saya pada penelitian ini. Berikut daftar pembahasan. Yang pertama ada peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Lalu ada problematika pembelajaran yang dihadapi guru terhadap peserta didik dan terhadap tugasnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan penyebab terjadinya problematika pembelajaran pada peserta didik. Dan yang terakhir peranan guru dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah dasar. Abstrak, menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah, terutama sebagai guru sekolah dasar yang sangat besar pengaruhnya di dunia pendidikan. Sebab sekolah dasar merupakan pendidikan dasar untuk membentuk karakter anak dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai titik awal untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika pembelajaran yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, melalui literatur, jurnal, referensi, internet. Dengan menganalisis permasalahan yang terjadi dapat membantu memecahkan masalah sehingga dapat mengoptimalkan kembali proses pembelajaran. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa guru SD mendapatkan beberapa permasalahan seperti kesulitan mengenali karakter siswa, menemukan minat dan bakat, merancang strategi dan metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Terdapat faktor-faktor yang perlu dianalisis agar guru dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menemukan solusi yang tepat guna mengatasi problematika yang terjadi. Pendahuluan. Dalam proses pembelajaran, guru yang mampu mengemban tugas adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Guru harus mampu mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dalam lingkup nasional, regional maupun global dengan tetap berpegang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Guru dituntut piawai dalam menyampaikan isi materi. Namun tugas guru tidak hanya untuk membentuk kecerdasan otak saja, melainkan dari segi keseluruhan anak didiknya. Dengan semua tugas tersebut, guru akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan guru juga harus siap mengatasi permasalahan tersebut. Tugas guru sebagai orang tua di sekolah harus memahami apa masalah yang dihadapi di dalam diri peserta didiknya itu. Peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran di sekolah. 1. Guru sebagai korektor membedakan nilai yang baik dan yang buruk. Guru sebagai inspirator yang memberikan petunjuk yang baik bagi anak didik. Guru sebagai informator memberikan informasi ilmu pengetahuan teknologi. Guru sebagai organisator memiliki kegiatan pengelolaan akademik. Guru sebagai motivator mendorong anak didik bergairah belajar. Guru sebagai inisiator menjadi pencetus ide. Guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas kemudahan belajar. Guru sebagai pembimbing membimbing anak menjadi manusia dewasa. Guru sebagai demonstrator memperagakan apa yang diajarkan secara diktatis. Guru sebagai pengelola kelas mendidik anak agar betah belajar di kelas. Guru sebagai mediator memiliki pengetahuan pemahaman tentang media. Guru sebagai supervisor membantu memperbaiki proses pengajaran. Guru sebagai evaluator menilai proses yang baik dan jujur. Problematika pembelajaran yang dihadapi guru terhadap peserta didik. 1. Kesulitan mengenali karakter dan kepribadian peserta didik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widaningsih tahun 2019 bagian 34, mengetahui karakter peserta didik sangatlah penting karena akan memberikan manfaat untuk mempermudah dan membantu tugas guru. Dampak dari guru yang tidak memahami karakter anak didiknya itu akan menghambat proses belajar mengajar, kurangnya kepercayaan siswa yang berakhir siswa menjadi malas, kurang disiplin, bahkan tidak ingin bersekolah. Maka dari itu, memahami karakter peserta didik adalah hal yang sangat penting dilakukan. 2. Sikap dan perilaku siswa yang beragam. Dengan mengetahui sikap dari masing-masing siswa, itu akan membantu pembelajaran menjadi lebih efektif. Sebab apabila guru bisa membedakan mana siswa yang tenang dan bising, di dalam kelas, guru akan lebih mudah mengamati dan membantu siswa agar lebih fokus di dalam proses pembelajaran. 3.
3. Menemukan minat dan bakat. Dengan tersalurnya minat dan bakat siswa secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Apabila minat dan bakat siswa terpendam, itu akan membuat siswa menjadi agresif, melawan, dan suka melanggar tata tertib. Sehingga pendidik harus membantu muridnya untuk menemukan minat dan bakat mereka. 4. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana dalam proses belajar ditandai hambatan dalam mencapai hasil belajar sehingga kondisi siswa tidak dapat belajar sebagai mestinya. Beberapa gejala adanya kesulitan belajar dapat dilihat dari petunjuk yang dikemukakan oleh Lilik Serianti tahun 2011 bagian 135. Daya serap murid. Dengan kemampuan daya serap tiap anak yang berbeda-beda, itu menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, guru tidak dapat memaksakan siswa dan harus memberikan motivasi dan inspirasi dan selalu mengajarkan agar siswa itu sampai mengerti. 6. Guru harus menciptakan kelas yang tenang dalam aktivitas pembelajaran, tertib, dan aktif mendukung semua kegiatan, tetapi dengan tetap kritis. 7. Siswa pasif dan sulit bersosialisasi. Dampaknya mereka tidak dapat berpartisipasi aktif di proses pembelajaran, sehingga tugas guru pada siswa ini adalah harus memujuk dan memancing siswa menjadi lebih aktif dan lebih hangat dengan interaksi. 8. Kurangnya konsentrasi dan kedisiplinan. Disiplin terhadap waktu, tugas yang diberikan terhadap proses pembelajaran, itu menjadi faktor penentu keberhasilan. Guru harus menarik perhatian peserta didik dengan pengajaran yang menarik agar konsentrasi mereka tidak terbagi. Problematika pembelajaran yang dihadapi guru terhadap tugasnya. 1. Kesiapan guru dalam mengajar. Kesiapan ini meliputi RPP. Apabila guru tidak siap, itu akan berdampak merugikan perkembangan peserta didik secara akademis. Dan akhirnya tujuan pendidikan pun tidak tercapai. Maka dari itu, guru harus siap sebelum proses mengajar. 2. Menguasai bahan ajar dan materi pembelajaran. Guru harus sering mengulas materi agar tidak terjadi kesalahan informasi dan interpretasi, sehingga siswa akan lebih paham dengan materi yang diajarkan. 3. Merancang strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terdapat banyak jenis strategi pembelajaran, sehingga guru harus memilih mana strategi yang pas untuk anak didiknya. 4. Menerapkan metode belajar yang tepat, yaitu cara menyajikan materi pembelajaran. Guru harus memilih metode belajar yang pas agar siswa dapat menerima materi dan tidak kesulitan saat evaluasi. Kurangnya interaksi antara guru dan murid akan membuat hubungan terasa ada jarak. Tugas guru haruslah bersikap hangat terhadap siswa dan lebih sering berinteraksi sehingga hubungan terasa lebih nyaman. 6. Memilih media pembelajaran, yaitu sarana komunikasi dalam proses pembelajaran. Merupakan salah satu aspek paling penting, sebab tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan tidak akan berlangsung secara optimal. Melakukan refleksi pada peserta didik seringkali diabaikan oleh para guru, padahal refleksi sangat mempunyai tujuan esensial yang penting. Agar guru bisa mengetahui apa saja kekurangan dalam proses pembelajaran telah dilakukan dan agar bisa meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. 8. Kepribadian guru saat mengajar. Karakteristik guru yang disukai oleh para murid yaitu 1. Guru yang demokratis, guru sabar, bersikap terbuka, humoris, tidak pilih kasih, tegas, dan berusaha agar menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pembelajaran pada peserta didik. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, dan faktor eksternal, faktor yang ada di luar individu. Yang pertama, faktor internal, sikap terhadap belajar. Kedua, motivasi belajar. Ketiga, konsentrasi belajar. Keempat, mengolah bahan belajar. 5. Kemampuan berprestasi. 6. Rasa percaya diri. 7. Intelijensi dan keberhasilan belajar. 8. Kebiasaan belajar. Dan 9. Cita-cita siswa. Kemudian di faktor eksternal, yang pertama ada guru sebagai pengajar siswa belajar, yang kedua ada lingkungan sosial siswa di sekolah, ketiga ada sarana dan prasarana pembelajaran, dan keempat ada kurikulum pendidikan. Faktor-faktor penyebab terjadinya problematika pembelajaran pada peserta didik. Di faktor internal ada faktor fisik, yaitu gangguan secara fisik seperti tidak berfungsinya organ-organ. Kedua, faktor psikologis ada ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, dan bakat atau intelijensi IQ.
Di faktor eksternal ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Masing-masing lingkungan tersebut mempunyai peranan yang kaitannya sangat erat dengan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Terakhir, ada peranan guru dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah dasar. Prosedur identifikasi masalah ini antara lain ada merefleksikan masalah pembelajaran, kedua, analisis permasalahan, 3. Rumuskan mengapa masalah tersebut terjadi, dan yang terakhir membuat konsep rencana pemecahan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan melalui berbagai proses urutan dan tahapan penelitian dapat dibentuk kesimpulan guru SD pastinya akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang muncul dari peserta didiknya. Problematika ini meliputi kurangnya konsentrasi dan kedisiplinan, siswa yang pasif, kesulitan belajar, dan lain-lain. Problematika tersebut terjadi karena dipengaruhi dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal yang mencakup motivasi, konsentrasi, intelijensi, faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal. Namun ternyata problematika juga datang dari tugas dan peran guru yang belum terrealisasikan dengan baik, seperti guru yang kesulitan menerapkan strategi, metode, ataupun media pembelajaran yang cocok untuk para siswanya, sehingga hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi guru. Oleh karena itu, guru dituntut menyusun kegiatan pembelajaran yang terancang dan terstruktur dengan baik agar dapat mengantisipasi hambatan proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian video presentasi artikel jurnal ilmiah analisis problematika pembelajaran yang dihadapi guru siswa sekolah dasar dari saya.